Duel krusial matchday kedua Grup B Piala ASEAN 2024 telah tersaji begitu panas. Baik coach Shin Tae-yong maupun pelatih Laos Ha Hyuk-jun menurunkan skor terbaiknya di laga kali ini demi mengamankan 3 poin penting. Ya, jual beli serangan yang ditujukan kedua kesebelasan dalam duel yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo tadi membuat juru taktik Laos Ha Hyuk-jun memuji kiprah tim Garuda di bawah asuhan coach Shin Tae-yong yang membawa modal kemenangan tipis dari markas Myanmar. Ha Hyuk-jun menyinggung kehadiran banyak pelatih asal Korea Selatan di Asia Tenggara, di mana selain Shin Tae-yong di timnas Indonesia, ada juga Kim Sang-sik yang juga melatih Vietnam. Bahkan sebelum keduanya pun ada Park Hang-seo yang melatih Vietnam pada 2017 hingga 2022, dan juga Kim Pan-gon yang melatih Malaysia pada 2022 hingga 2024. Nah, menariknya Ha Hyuk-jun menyoroti kiprah tim besutan Shin Tae-yong di era ini dan memberikan pujian setinggi langit untuk sosok kompatriotnya itu. Ya, pelatih berusia 54 tahun itu menyebut bahwa Shin Tae-yong sebagai sosok legenda bersama timnas Indonesia. Keberhasilan coach Shin dalam membawa perkembangan pesat tim Indonesia di kancah internasional membuatnya kagum, terutama setelah tim asuhannya melawan tim racikan Shin Tae-yong. Ya, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir timnas Indonesia sungguh-sungguh menyala bersama coach Shin yang secara luar biasa bisa menciptakan fondasi tangguh dengan program potong generasinya, serta menentukan pemain-pemain diaspora yang terbukti mampu memberikan impact nyata yang pada akhirnya menjadikan timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata, terutama oleh tim-tim elit lainnya. Tentu mengingat Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Laos itu juga mengakui bahwa kualitas pemain timnas Indonesia pun ikut meningkat di bawah sentuhan magis Shin Tae-yong. Dan melihat bagaimana tim Garuda memberikan perlawanan berarti pada skuad asuhannya, Ha Hyuk-jun pun benar-benar merasa bahwa Indonesia merupakan tim yang kuat dan bagus di segala sisi. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia bermain sangat kuat dan baik. Saya tahu timnas Indonesia adalah tim yang kuat, maka dari itu kami tetap memberikan perlawanan yang terbaik. Magis jari tangan dingin Shin Tae-yong pun juga terbukti dengan terciptanya pemain luar biasa seperti Pratama Arhan yang menjadi kunci kemenangan di laga lawan Myanmar lalu. Ya, Pratama Arhan menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan timnas saat bertandang ke Myanmar, menyusul bola lemparan ke dalamnya yang menyebabkan kepanikan di lini pertahanan lawan, sehingga menghasilkan gol sematawayang yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Tentu saja ini bukan pertama kalinya lemparan ke dalam berbahaya yang dimiliki Arhan menghasilkan gol untuk skuad Garuda. Bahkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekalipun, bola yang dilemparnya pun kerap menjadi momok menakutkan di lini pertahanan lawan. Salah satunya saat Tom Hai menorehkan gol ke gawang Cina. Ha Hyuk-jun pun tak memungkiri bahwa lemparan jauh Arhan merupakan salah satu senjata mematikan yang dimiliki oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Oleh karenanya, Laos benar-benar menyiapkan pertahanannya demi menghadapi situasi lemparan layaknya sepak pojok pemain Suwon FC itu. Lemparan jauh dari Indonesia adalah salah satu senjata besar yang mereka miliki. Cara kami bersiap, kami tidak menganggap itu adalah lemparan jauh, tetapi kami mengatur pemain ketika menghadapi itu layaknya menghadapi sepak pojok. Nah, menariknya jika berbicara mengenai senjata lemparan jauh ke dalam milik Arhan, skuad Garuda juga memiliki pemain lain yang bisa melakukan lemparan jauh akurat, yakni Robby Darwish. Ya, beberapa kali pemain Persib Bandung itu melempar bola jauh yang membahayakan gawang lawan, di mana hal ini juga ditunjukkan oleh Robby Darwish saat tampil bersama timnas Indonesia dalam matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 kontra Myanmar pada 9 Desember lalu. Bali harus menghadapi cobaan berat, tidak hanya dari lawan di lapangan, tetapi juga keputusan kontroversial wasit dalam laga melawan Laos di Stadion Manahan Solo. Pertandingan ini menjadi sorotan publik setelah wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara, disorot atas keputusannya yang kontroversial terkait gol ketiga Laos
yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Laga berlangsung menegangkan sejak menit awal. Tim asuhan Shin Tae-yong harus 2 kali mengejar ketertinggalan dari Laos. Gol pembuka Laos di menit ke-9 melalui aksi individu Fu Sombun Panyapong sempat mengguncang stadion. Namun, Kadek Arel berhasil menyamakan kedudukan 3 menit kemudian melalui tembakan keras dari dalam kotak penalti. Sayangnya, hanya berselang 1 menit, Laos kembali unggul 2-1 lewat gol Fatana Fomatet. Timnas Indonesia menunjukkan mental baja. Di menit ke-18, Muhammad Ferrari mencetak gol melalui sundulan setelah menerima umpan-lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Gol ini membuat kedudukan kembali imbang 2 hingga babak pertama usai. Drama di babak kedua. Babak kedua berlangsung semakin intens. Timnas Indonesia lebih mendominasi permainan, namun kesalahan tak terelakkan. Di menit ke-69, Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning kedua setelah melakukan tekel keras terhadap Fatana Fomatet. Bermain dengan 10 pemain tidak mematahkan semangat skuad Garuda. Bahkan di menit ke-72, Indonesia berhasil berbalik unggul 3-2 lewat sundulan Muhammad Ferrari yang kembali menjadi pahlawan melalui skema sepak pojok dari Doni Tri Pamungkas. Stadion Manahan bergemuruh menyambut keunggulan ini. Namun drama kembali terjadi di menit ke-77. Gol dari pemain Laos Peter Van Tapong yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3 memunculkan kontroversi besar. Dalam tayangan ulang terlihat jelas bola lebih dulu keluar dari garis lapangan sebelum kembali dimainkan. Namun wasit Hiroki Kasahara tetap mengesahkan gol tersebut meskipun telah dibantu dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR). Protes dari Timnas Indonesia. Keputusan tersebut langsung mendapat protes keras dari pemain dan tim ofisial Indonesia. Kapten tim, Muhammad Ferrari, terlihat mendekati wasit untuk meminta penjelasan. Namun Kasahara tetap pada keputusannya. Shin Tae-yong pun tidak tinggal diam, terlihat berdebat dengan ofisial keempat di pinggir lapangan. Publik pun kecewa berat atas keputusan ini. Media sosial langsung dibanjiri komentar pedas dari netizen Indonesia yang menilai wasit telah mencederai semangat fair play, reaksi publik dan dukungan untuk timnas. Keputusan kontroversial ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari mantan pemain dan pengamat sepak bola. Salah satu legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, menyebut bahwa keputusan ini adalah pukulan besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Kalau teknologi seperti VR saja tidak bisa memastikan keadilan, lalu apalagi yang bisa kita harapkan? Gol tersebut jelas-jelas tidak sah. Ini merusak kepercayaan pada sistem pertandingan, ujar Bambang. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers pasca pertandingan menyatakan akan melayangkan protes resmi kepada AFC terkait insiden tersebut. Kami menghormati keputusan wasit, tetapi kami juga memiliki hak untuk mempertanyakan ketegasan dan konsistensi mereka. Apa yang terjadi hari ini sangat merugikan kami, tegas Erick. Lanjutkan perjuangan. Meskipun hasil imbang 3-3 ini terasa pahit, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju di turnamen ini. Shin Tae-yong berpesan agar para pemain tetap fokus pada laga berikutnya. Kami kecewa, tetapi kami harus melangkah maju. Saya bangga dengan perjuangan para pemain di lapangan, terutama saat kami harus bermain dengan 10 orang, ujar Shin Tae-yong. Laga